Shalom. Haleluya. Ada sukacita saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Berada di tempat ini suatu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada setiap kita. Siapkan hati kita mau memuji dan kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
boleh menyembah-Mu Tuhan, kami boleh memuji-Mu Bapa. Inilah kerinduan kami Bapa, selalu diam di hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa atas anugerah ini Tuhan. Biar setiap kemuliaan-Mu terpancar pada setiap kami Tuhan. Roh-Mu sendiri yang turun di tempat ini Tuhan, menyertai setiap kami Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar segala hormat, puji dan sembah kami persembahkan untuk kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Kaulah yang layak terima segala pujian kami, segala hormat kami. Haleluya, syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau mengingat Engkau. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Amin Yesus. Kami mau sembah Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Amin, katakan amin sekali lagi. Haleluya, amin. Haleluya. Biarlah roh Tuhan menyala-nyala di tempat ini, kita mau memuji menyanyikan Tuhan. Haleluya. Di dalam
sungguh indah ya saudara, hidup di hadirat Tuhan. Amin, haleluya. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan kita, menjadi penopang dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, mari siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau berfokus pada Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau beserta
Firman-Mu itulah yang menguatkan kami, yang menopang kami sehingga kami dapat menang. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu, sehingga berkat-Mu itu bisa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, bentar kembali kami akan belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami semua. Beri kami Tuhan pengertian, supaya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami Tuhan tidak mudah digoyahkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus, Kau urapi kami hamba-Mu. Sucikan hati kami, pikiran kami, kuasai kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Saudara, mari kita semua arahkan hati kita, pikiran kita kembali kepada firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang menyelamatkan ini adalah dasar dari kekristenan, saudara. Sekali lagi, iman kita itulah yang menyelamatkan kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang iman, tentu pikiran kita akan berpikir lebih luas, saudara. Sebab ada beberapa iman di dalam kekristenan, di dalam firman Tuhan, yaitu iman yang menyelamatkan. Ada lagi iman hidup di dalam iman apa ya? Kalau Tuhan Yesus katakan iman sebesar biji sesawi, itu adalah iman di mana kita percaya kalau Tuhan itu akan menolong. Kita bergantung kepada Tuhan. Iman yang bisa memindahkan gunung, atau iman yang mengalahkan dunia. Tapi pagi hari ini kita akan membahas yang lebih spesifik lagi, yaitu iman yang membawa keselamatan. Iman yang membuat kita bisa selamat menerima hidup kekal ini, loh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita ketahui ketika kita berbicara tentang iman. Yang pertama adalah kita tahu tentang pengetahuan kita tahu siapa dan atau apa yang dipercaya. Jadi kita tahu lebih dulu siapa atau apa yang kita percaya. Kita berbicara pengetahuan, saudara. Kemudian hal yang kedua di dalam iman ada persetujuan, setuju dengan apa yang dipercaya. Maksudnya apa? Kita setuju, kita yakin, kita menganggap sesuatu itu adalah kebenaran ketika kita berbicara tentang apa yang kita percaya. Jadi saya ambil contoh yang sederhana begini. Ada orang katakan Yesus itu juru selamat.
tapi dia nggak percaya, dia nggak menyetujui, sehingga dia tidak mau menerima. Ya, Yesus itu juru selamat buat orang Kristen. Jadi iman itu berbicara tentang setuju dengan apa yang dipercayai. Dan hal yang ketiga, yaitu pengendalian diri sepenuhnya kepada apa yang disetujui. Saya ambil contoh begini. Ketika saudara sakit, saudara pergi ke dokter. Setelah sampai, dokter beri resep, saudara beli obat. Dan saudara harus apa? Mengendalikan diri, menundukkan diri. Harus minum obat meskipun obat itu pahit. Nah, ini pengendalian diri, saudara, tentang apa yang kita setujui. Ya, kita sudah setuju, kita percaya, akhirnya kita beli obat. Tapi obat itu kalau kita cuma beli saja, obat itu gak mungkin akan menyembuhkan kita. Sehingga kita harus menundukkan diri kepada perintah dokter tadi. Kamu harus minum obat sehari 3 kali. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Dan harus lakukan itu tepat, saudara. Saudara nggak boleh yang seharusnya 3 kali saudara minum cuma sekali. Yang seharusnya sekali saudara minum 3 kali, overdosis, saudara. Nanti ada akibatnya. Jadi saudara harus menundukkan diri. Demikian juga iman kita. Kita harus melakukan pengendalian diri atau menundukkan diri kepada apa yang kita percaya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus menundukkan diri kepada perintah Tuhan Yesus. Jadi iman itu tanpa ada penundukan diri percuma. Saudara cuma percaya, iya aku percaya Tuhan Yesus. Percaya Yesus itu juru selamat, menyelamatkan. Tapi kalau hidup saudara tidak ada pada kendali apa yang difirmankan Tuhan Yesus, percuma. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman di dalam perjanjian baru, yang berasal dari kata pistis, saudara. Ya, pistis itu bahasa Yunani-nya. Yang artinya apa? Pistis itu artinya keyakinan. Pistis itu juga berarti kesetiaan. Jadi kalau saudara punya iman, saudara harus setia. Setia kepada apa yang saudara percayai, apa yang saudara imani. Jadi kalau ada orang katakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, artinya apa? Dia harus setia juga. Tanpa kesetiaan, iman itu kosong. Iman itu gak ada artinya. Seperti tadi saya ambil contoh, saudara sudah beli obat, sudah pergi ke dokter, obat sudah saudara beli, sudah saudara bayar. Tetapi kalau saudara tidak setia melakukan perintah dokter tadi, maka saudara pun tidak akan sembuh. Saudara harus setia, meskipun obat itu banyak, saudara. Meskipun saudara rasanya wis blenger,
Meskipun saudara rasanya sudah balik. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika bayinya Cynthia, anak itu minum obat selama setengah tahun, saudara. Dia harus setia lakukan itu. Supaya apa? Supaya sembuh. Meskipun ketika melihat saja sudah blenger, saudara. Bayangkan, sehari harus sekali minum obat berapa? 8. Dan bulan pertama, bulan kedua ya, sekali minum obat itu 8. Kapsul semua, saudara. Bayangkan, ada yang tablet, ada yang kapsul. Kapsulnya enggak, tabletnya bukan yang kecil-kecil. Sekali minum harus 8. Sehari 3 kali. Mungkin dalam minggu pertama masih bertahan. Mulai masuk bulan kedua 6 yang harus diminum. Bulan ketiga turun lagi, tidak tahu lupa. Nah, selama setengah tahun dia harus minum itu, saudara. Belengar, saudara. Tapi harus menundukkan diri, harus mengendalikan diri. Itulah iman. Jadi iman itu ada 3 unsur yang perlu kita mengerti. Yang pertama, kita tahu, kita kenal siapa yang kita percaya. Ya, kita kenal siapa yang kita percaya. Yang kedua, kita setuju dengan apa yang dia sampaikan. Setelah kita setuju, kita menundukkan diri, kita taat, kita setia, sehingga iman itu akhirnya dapat membuahkan hasil. Kepercayaan kita dapat membuahkan hasil. Demikian juga kita di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ini satu ayat yang sudah kita hafalkan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya ulangi lagi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasih Tuhan, tadi unsur iman itu kita harus tahu siapa yang kita percayai. Kita harus mengenal siapa yang kita percayai. Jangan sampai kita cuma kata orang, saudara. Kekristenan itu bukan kata orang, kata Pak Pendeta bukan. Tetapi kekristenan itu adalah saudara sendiri harus mengenal dia secara pribadi. Ini bedanya kekristenan dengan yang lain.
Kalau mereka cuma apa katanya pemimpin mereka, tapi kekristenan enggak. Saudara harus kenal sendiri siapa Tuhan saudara. Saudara harus tahu Tuhan saudara siapa. Firman Tuhan di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya apa? Keselamatan itu tidak ada di luar Kristus. Kali lagi, keselamatan itu tidak ada di luar Kristus. Agama banyak, Tuhan. Di dunia ini agama banyak. Mungkin kita cuma mengenal yang ada di Indonesia saja. Ada 6 yang di Indonesia. Tapi di luar Indonesia banyak, saudara. Kalau di Jepang ada agamanya apa? Shinto. Di daerah Irak sana ada lagi sebuah agama, agamanya Zoroaster. Ya, terus ada lagi agama Samartian. Mungkin kita nggak ngerti, masih banyak juga agama-agama di dunia ini. Cuma yang kita tahu di Indonesia cuma ada 6, di luar 6 itu dianggap kepercayaan, saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Mengapa? Mengapa di luar Kristus tidak ada keselamatan? Ini yang harus kita tahu, kita pahami benar-benar, sehingga kita nggak bisa ngomong agama di dunia ini sama aja. Yang penting tujuannya kan ke surga, nggak sama. Hanya yang penting semuanya tujuannya ke surga. Kekristenan bukan sama seperti mereka. Ini saya tegaskan kembali, kekristenan itu enggak sama. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan kebenaran. Di luar aku, firman Tuhan katakan, ya, di luar aku tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun bisa masuk surga selain melalui Tuhan Yesus. Karena apa? Kita akan buka di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-8 tadi katakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara-saudara, kita menerima keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah anugerah, kasih karunia, pemberian Allah. Oleh karena apa? Iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah turun ke dunia, menjadi manusia, mati di atas kayu salib pada hari yang ketika dia sudah bangkit. Inilah dasar iman kita. Jadi
keselamatan itu bukan hasil usaha. Kalau di luar kekristenan katakan kamu masuk surga itu adalah usahamu. Kamu banyak berbuat amal, melakukan perintah-perintahnya. Mengapa keselamatan itu hanya oleh anugerah? Sekali lagi, mengapa keselamatan itu oleh karena anugerah, bukan hasil usaha kita? Karena Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang sudah berdosa. Dosa itu seperti apa toh saudara? Dosa itu pelanggaran. Sekali lagi, dosa itu adalah pelanggaran. Jadi pelanggaran itu harus ada konsekuensinya, hukuman. Setiap kali pelanggaran pasti harus dihukum. Dan kita mengenal kasih. Allah itu maha kasih. Allah adalah kasih. Allah juga adalah Allah yang adil. Seringkali orang cuma menitik beratkan Allah itu adalah kasih, sehingga setiap pelanggaran, kalau kamu berbuat baik, akhirnya diampuni wis gak apa-apa lah. Kan kamu lebih banyak berbuat baik. Dan akhirnya timbullah kebaikan sama kejahatannya ditimbang abot ini. Nah, abot yang baik mlebu surga, abot yang jahat mlebu neraka. Jadi kalau orang cuma menitik beratkan pada kasih Allah, dia maha pengampun. Tapi jangan lupa Allah itu juga maha adil. Keadilan Allah, setiap pelanggaran harus dihukum. Gak peduli saudara berbuat baik sebanyak apa, setiap pelanggaran harus dihukum konsekuensinya. Itu adil itu. Setiap pelanggaran harus dihukum. Jadi pelanggaran tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Itu prinsip keadilan. Ketika saudara melanggar hukum, meskipun satu saudara melanggar hukum, saudara pasti ada konsekuensinya. Harus ada hukumannya. Seorang polisi yang baik ketika tahu ada pelanggaran mesti dihukum. Gak peduli orang itu baiknya kayak apa. Kalau dia benar, dia harus menegakkan hukum. Demikian juga Allah yang adil. Dia juga harus menegakkan hukum. Upah dosa adalah maut. Hukum daripada dosa adalah maut. Masuk neraka, saudara. Kematian. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan begini. Mengapa
manusia bisa mati, saudara? Sekali lagi, mengapa manusia bisa mati? Apakah Tuhan menciptakan manusia terus setelah dia hidup kemudian Tuhan cabut nyawanya, terus Tuhan matikan dia? Apakah rencana Tuhan menjadikan manusia itu seperti itu? Tidak. Tuhan kita tidak menjadikan manusia untuk akhirnya mati. Tetapi Tuhan kita menjadikan manusia untuk dia dapat hidup kekal. Makanya Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Allah yang gak bisa mati. Kalau kita dijadikan seperti Allah, berarti seharusnya manusia tidak bisa mati. Tapi mengapa manusia mati? Jawabannya hanya oleh karena dosa. Dosa itulah yang membuat manusia mati. Kematian itu karena dosa. Makanya ketika Allah berfirman kepada Adam, kamu jangan makan buah itu, kalau kamu makan kamu akan mati. Tuhan gak katakan kamu langsung mati, saudara. Tuhan cuma katakan kamu akan mati. Hanya ketika Adam dan Hawa makan buah itu, terus dia diusir keluar dari Taman Eden. Terus Adam berumur 900 sekian tahun baru mati. Kematian oleh karena dosa. Upah dosa adalah kematian. Dan manusia ini bisa terhindar dari kematian. Itu karena apa? Karena anugerah. Manusia sendiri gak akan bisa sanggup membayar dendanya. Manusia gak akan sanggup membayar denda yang sudah Tuhan tetapkan. Dari saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah, saudara. Ada sebuah cerita. Cerita ini adalah seorang tokoh revolusioner yang dari Rusia, yang namanya Jenderal Samila. Dan Jenderal Samila ini pada saat itu musim perang, saudara. Dia melihat, dia tahu, akhirnya dia tahu persediaan makanannya kok selalu berkurang. Pasti ada pencuri. Kemudian dia umumkan kepada semua prajuritnya, siapapun yang mencuri, dia akan dihukum. Hukumannya dia dipukul 50 kali. Kemudian dicarilah siapa pencurinya itu. Kemudian akhirnya ketemulah siapa yang mencuri bahan makanannya. Ternyata yang mencuri itu ya, setelah ditemukan ternyata yang mencuri itu adalah ibunya. Ketemu, ketahuan, ternyata ibunya yang mencuri. Akhirnya jenderal ini ada dilema, mau menghukum gak menolong
Dia nggak adil. Apa yang harus dia lakukan supaya semua prajuritnya juga menganggap Jenderal Samila ini adil? Kemudian setelah disidang, ditentukan hukumannya, dipukul 50 kali. Setelah Jenderal Samila ini memutuskan hukuman itu, ibunya harus dihukum. Kemudian dia turun, dia lepas pakaian dinasnya. Dia katakan, saya mau menggantikan hukuman ibu saya. Akhirnya Jenderal Samila ini yang menerima hukuman pukul 50 kali. Dan demikian juga Tuhan kita. Tuhan mengasihi manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan manusia ini, Dia gak rela manusia ini menerima hukuman. Kemudian karena keadilannya, Dia mau lepaskan kemuliaannya, lepaskan kuasanya. Dia menjadi manusia dan Dia mau menanggung hukuman. Dia mau tanggung hukuman. Mengapa hanya Yesus Kristus, saudara? Karena Dialah Allah sendiri yang menjadi manusia, yang sanggup menggantikan manusia. Kalau manusia lain tidak bisa. Karena apa? Sama-sama menerima hukuman. Orang yang terhukum gak bisa menggantikan orang yang terhukum. Tetapi orang yang bebas, dia yang bisa menggantikan hukuman. Dia yang bisa menanggung hukuman itu. Terus saudara yang dikasih Tuhan, mengapa hanya melalui Yesus? Sekali lagi pertanyaannya, mengapa hanya melalui Yesus? Karena Dia adalah Allah yang melepaskan segala kemuliaannya. Dia mau menjadi manusia, dan di dalam kemanusiaannya ini Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menanggung hukuman. Dia disalib karena apa? Karena menanggung hukuman kita. Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Tetapi Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada. Jadi hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tetapi ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Secara kemanusiaannya Dia disalib. Ya, seringkali pertanyaan dari orang di luar Kristus, kalau Yesus itu Tuhan kok disalib? Kok Dia mati? Siapa yang mencabut nyawanya? Dan yang disalib itu adalah
kemanusiaannya Yesus. Secara manusianya dia disalib, tapi Tuhannya nggak bisa disalib. Lalu siapa yang mencabut nyawanya? Gak ada siapapun yang mencabut nyawanya. Gak ada kuasa yang bisa mencabut nyawanya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Dan apa yang telah diserahkan, Tuhan Yesus katakan, aku pun berhak mengambilnya. Makanya ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, kalimat terakhir yang Tuhan Yesus katakan apa? Kepadamu aku serahkan nyawaku. Tuhan Yesus menyerahkan nyawaku. Jadi kuasa kegelapan, kuasa maut tidak bisa mencabut nyawanya. Tapi Tuhan Yesus secara sadar dia menyerahkan. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Apa yang telah aku serahkan, aku berhak mengambilnya kembali. Sehingga pada hari yang ketiga dia bangkit hidup kembali. Dia ambil lagi nyawanya. Dia bangkit kembali. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan. Sekali lagi, karena dia adalah Tuhan. Dia mau menyerahkan, tapi dia juga berhak mengambil kembali. Secara manusianya itu yang disalibkan, tubuhnya itu yang disalibkan, bukan Tuhannya yang disalibkan. Tubuh Kristus itu tergantung di atas kayu salib. Secara manusia dia mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena menanggung hukuman kita. Maka dari itu ayat Efesus tadi katakan, kita diselamatkan oleh karena anugerah. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, karena iman. Jadi bagian kita adalah cuma kita harus punya mengimani, menerima kasih karunia Allah. Betulnya Allah ingin menyelamatkan seluruh dunia ini, tapi sayangnya tidak semua orang di dunia ini mau memiliki iman. Tidak semua orang di dunia ini mau memiliki iman, mau menerima Yesus itu, sehingga mereka memiliki keselamatan. Jadi iman yang menyelamatkan itu adalah iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan adalah iman percaya kalau Yesus Allah yang turun ke dunia, dia menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan hari yang ketiga dia bangkit, terus dia naik ke surga. Setelah 40 hari dia naik ke surga. Inilah iman Kristen. Inilah iman yang membuat kita selamat. Kalau cuma percaya Yesus, tak banyak orang sebagian orang percaya Yesus, tapi dia nggak percaya kalau Yesus itu mati di atas kayu salib. Iman yang nggak menyelamatkan dia. Ya. Kalau dia cuma percaya Yesus lahir ke dunia ini, tapi kematiannya dia nggak percaya,
Apanya dia tidak percaya? Meskipun dia percaya naik ke surga, tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang percaya kalau Allah turun ke dunia ini menjadi manusia, mati di atas kayu salib secara manusia, hari ketiga dia bangkit, dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Kita harus memiliki iman. Kita tahu ya, hal yang pertama adalah iman itu kita tahu apa yang kita percaya. Hal yang kedua adalah tadi yakin. Kita yakin, kita setia. Arti daripada iman itu, kita yakin, sungguh-sungguh percaya kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib. Meskipun dunia katakan enggak, Yesus sudah mati, tapi aku percaya Yesus mati di atas kayu salib. Terserah omongan dunia katakan apa, yang penting saya percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib, terus dia bangkit lagi. Hari yang ketiga dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Yakin. Tetapi ada unsur yang ketiga, bukan cuma tahu, yakin. Hal yang ketiga, menundukkan diri pada iman kita. Menundukkan diri. Hal yang ketiga tadi yaitu kita harus mengendalikan diri. Pengendalian diri atau menundukkan diri pada iman itu. Kita nggak bisa cuma percaya tanpa penundukan diri. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus kok masuk surga. Enggak. Tetapi iman itu ada unsur penundukan diri. Iman itu ada unsur setia. Iman itu harus dibuktikan. Buktinya apa kalau kamu percaya Tuhan Yesus? Oh, buktinya aku untuk kamu salib itu. Singgung gede, saudara. Apakah itu buktinya? Buktinya, bukti daripada iman kita lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan lakukan meskipun berat, meskipun pahit, meskipun gak nyenengin, meskipun gak enak. Dan harus mau tolak itu. Dan harus mau lakukan. Obat itu ada yang enak, ada yang gak enak. Obat itu ada yang manis, ada yang pahit. Tapi biasanya obat itu kalau semakin pahit, semakin nanti. Iya kan? Zaman sekarang aja obat sudah nggak dibikin, nggak dibikin pahit lagi, karena wis bentuknya tablet, bentuknya kapsul. Coba deh, saudara bentuk kapsul, saudara buka, saudara minum, rasanya kayak apa? Pahit. Cuma diakali ya dibungkus kapsulnya roda, kalau gini sidik. Tapi dalamnya pahit. Kalau saudara minum jamu yang manjur itu, jamu yang rasanya pahit, karena rasa jeruk segar, tetapi harus mau menundukkan diri, harus mau taat. Meskipun obat itu pahit, tetap diminum. Nanti
aturannya sehari 3 kali yang diminum kita. Aturannya sehari sekali yang diminum sekali, saudara. Lakukan itu rutin, setia, meskipun gak enak, ikut sambil. Maka dari itu firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul saya setiap hari. Setiap hari kita, bukan setiap minggu, bukan kadang-kadang. Memang seringkali keinginan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kali lagi keinginan kita seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya ketika mau melakukan itu apa? Coba nek cocok. Keinginan saudara cocok dengan firman Tuhan, melakukan senang. Ya enggak? Tapi ketika enggak cocok, ketika saudara sakit, enggak boleh makan yang pedes-pedes. Kulinone mangan pedes, gak mangan pedes ku rasane hambar. Iya enggak? Ya lebih enak gak minum dingin daripada gak mangan pedes. Yang sudah terbiasa makan pedes, gak ada pedes-pedesnya, perjuangan. Tapi nek kulino gak pedes, ya wis biasa. Tapi nek sing pedes malah perjuangan, karena gak cocok dengan kondisinya. Karena firman Tuhan kadang untuk orang lain itu menyenangkan, tapi untuk yang lainnya perjuangan, karena kondisinya beda. Tetapi firman itu seperti apapun saudara harus mau. Saudara ingin sembuh, oleh bulu-bulunya kamu sudah disembuhkan. Ini bukan berbicara sembuh penyakit saja, saudara. Sembuh satu hati itu kalau susah disembuhkan. Iri, dengki, ya, apa namanya, marah. Ini penyakit sebetulnya, dan penyakit ini awal mula dari penyakitnya itu penelitian. 80% penyakit itu karena apa? Hatinya. Nah, kalau saudara makin marah, contohnya ya saudara, dengernya lebih cepat, menggeh-menggeh. Makanya ada orang ketika yang marah sampai stroke akhirnya, saudara. Kenapa? Pembuluh darah nggak kuat. Makanya jangan gampang marah. Sakit hati itu goro-goronya apa? Akhirnya yang memicu sakit hati ke depannya apa? Penyakit mah itu goro-goro apa? Pikiran. Makanya kalau ada orang asam lambung, jangan mikir mesti mau kesini dokter, ya kan? Karena pikiran saudara itu mempengaruhi metabolisme saudara. Ojo kakean mikir, asam lambungnya mudah. Betulnya oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Asal saudara mau. Sakit hati, iri, marah, itu jadi penyakit, saudara.
harusnya kamu sudah sembuh. Tapi mengapa banyak orang nggak sembuh? Karena nggak mau, masih senang mempertahankan penyakitnya. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan sudah sembuh. Saya katakan tidak mau. Berdoa Tuhan sembuhkan. Tuhan katakan sudah sembuh. Tapi saudara jawab sendiri, tidak mau Tuhan. Eman-eman. Terus saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini saudara, bagaimana respon kita? Saudara memiliki iman, saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan sudah janjikan siapa yang percaya menerima hidup kekal. Tapi masalahnya hal yang ketiga, iman itu perlu penunjukan diri. Apakah kita, saudara, sudah menunjukkan diri di hadapan Tuhan? Apakah saudara masih berkengkang keinginannya diri sendiri? Tuhan, aku ki wong kepas Tuhan. Tuhan, aku ini punya sakit hati. Tuhan, aku ini berat untuk melakukan firman-Mu. Ini kita sendiri yang bisa menilai. Saudara sendiri yang bisa menilai hidup saudara seperti apa. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Saudara sendiri yang bisa menilai hidup saudara sampai di mana, hidup saudara seperti apa. Apakah aku tetap setia Tuhan? Apakah aku tidak memperdulikan Engkau? Tidak memperdulikan firman-Mu? Mari kita semua berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi
setia, Kau dapati aku tetap setia, Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, firman-Mu luar biasa bagi kami. Tuhan, mari Tuhan, Kau selidiki setiap hati kami, ajar kami dapat mengerti, memahami kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menyatakan semuanya di dalam hidup kami, sehingga kami dapat menilai diri kami, apakah kami masih setia kepada, apakah kesetiaan kami ini Tuhan seperti yang Engkau inginkan. Apakah kesetiaan kami tidak hanya pura-pura Tuhan, tapi kami mau Engkau mendapati hati kami yang setia, sehingga iman kami, iman yang membawa keselamatan itu terwujud dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati anugerah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang sungguh luar biasa, dan kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan pertama dilayani oleh Ibu Juni dan persembahan kedua oleh Ibu Mitra.
Saya akan membacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Bisa saudara simak. Hari Kamis jam 6 ada komsel. Hari Kamis ini jam 6 sore. Sekali lagi bisa diulang. Hari Kamis jam 6 sore komsel 1 dan kedua digabung di rumah Mbak Riani. Pujian oleh Ibu Mardiati. Dan hari Jumat, hari Sabtu ya, Jumat soalnya ada Natal DPA, Natal Pemuda. Jadi hari Sabtu ada latihan musik. Hari Minggu jam 8 pagi ada ibadah raya. Leader oleh Ibu Mardiati, singer oleh Ibu Ana dan Ibu Aisyah. Dan pemain musik drum Bapak Wito, bass Nathan, gitar Rian, keyboard Brian. Dan demikian pengumuman gereja 1 minggu ke depan. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang telah kami nikmati, kami terima, kami miliki Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami tidak menyia-nyiakan keselamatan ini. Tapi keselamatan ini dapat kami terus perjuangkan terus sampai akhir Tuhan hidup kami, sehingga kami dapat menerima anugerah hidup kekal itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Kau telah memberkati semua. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat persembahan yang telah dipersembahkan setiap anak-anak-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati mereka kembali. Biar nyatakan kuasa kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Kau mengetahui setiap masalah yang dihadapi. Tapi kami percaya
percaya kalau kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan kami. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, kehidupannya, rumah tangganya Tuhan, usaha pekerjaannya, yang masih sekolah Engkau memberkati semuanya. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu melalui kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara kami yang tidak hadir di tempat ini. Mari Tuhan Kau memberkati mereka. Tuhan Yesus, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau beri kesembuhan Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu tetap dinyatakan di dalam setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, juga sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah mereka tetap ada di dalam perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Bapa, sehingga mereka dapat sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.